kita membuat sepatu kaparajut, mari kita buat dulu pijakan benangnya sebagai pijakan nanti untuk sepatu kaparajutnya. Pijakan dibuat di alas sepatu dari belakang, dari sini berkeliling sampai ke sini lagi. Ayo kita buat. Kita menggunakan jarum sol. Kita lubangi dari belakang, begini caranya. Nah, kita lubangi sampai tembus ke dalam si jarum solnya. Lakukan demikian secara berkeliling. Terus jarak antar lubang yaitu sekitar setengah sentimeter. Jangan terlalu rapat ataupun jangan terlalu renggang. Nah, ini dia hasil alas sepatu yang sudah dilubangi. Bisa kelihatan? Di sekeliling bawahnya semuanya. Sekarang kita mulai untuk membuat rantai di sepanjang bawah sepatu yang sudah kita lubangi. Caranya yaitu kita masukkan hakpen ke lubang di mana rantai akan dimulai, terus tarik si benang keluar sampai menjuntai, sisakan sekitar 3 cm atau 5 cm. Nah, bisa kelihatan? Kemudian kita mulai membuat rantai. Kita masukkan lagi hakpen di lubang selanjutnya. Kemudian kita tarik lagi si benangnya sampai membentuk lingkaran seperti ini, melingkar di hakpen. Kemudian kita masukkan lagi hakpen ke lubang selanjutnya. Kemudian tarik lagi si benang hingga keluar. Nah, sekarang ada 2 benang di hakpen. Kemudian benang yang baru keluar tadi dimasukkan ke benang yang pertama. Nah, bisa kelihatan hasilnya. Kita lanjutkan, kita masukkan lagi hakpen ke lubang selanjutnya. Kita tarik lagi si benang di dalam hingga keluar. Nah, ada dua benang di hakpen. Kemudian benang pertama kita masukkan ke dalam sini. Nah, kita lanjutkan, masukkan lagi hakpennya, tarik lagi si benangnya, kemudian masukkan si benang ini ke lubang yang ada di hakpen. Ini hasilnya. Nah, bisa dilihat di sini. Lakukan demikian hingga akhir. Ketemu lagi di sini. Terus kita matikan benang. Nah, ini dia si rantai sudah hampir selesai. Kita hampir bertemu dengan benang yang pertama di sini. Kemudian seperti biasa kita masukkan ke lubang yang pertama tadi. Terus tarik si benang keluar. Terus keluarkan benangnya lagi. Ya, ini lubang terakhir. Kita masukkan lagi si hakpen. Kemudian tarik benang keluar, masukkan lagi. Nah, sudah selesai. Saatnya kita matikan benang. Kita potong dulu benang yang di dalam. Potong secukupnya. Nah, kemudian kita tarik benangnya hingga keluar. Bisa dilihat. Kemudian untuk mematikan benang ini, caranya yaitu kita pegang si benangnya seperti ini. Kemudian masukkan hakpen ke lubang rantai selanjutnya. Kemudian tarik si benang sampai keluar hingga membentuk lingkaran seperti ini, dan tarik benang yang ini melewati lingkaran yang di hakpen. Nah, seperti ini. Kemudian kencangkan. Nah, ini sudah rapi. Bisa dilihat hasilnya seperti ini.
Jadi si benang merantai satu sama lain. Nah, nanti benang-benang ini bisa kita gunting atau bisa juga kita selipkan di rajutan supaya tidak terlihat. Nah, selesai. Ini bagian dalamnya. Sepatu siap dirajut. Nah, kawan-kawan, saatnya kita membuat sepatu kaperajut model simple. Yang pertama-tama kita masukkan hakpen di sini. Kemudian kita tarik si benang seperti ini. Kemudian kita tarik benang yang pendek ini keluar melewati lingkaran yang barusan. Kemudian kita kencangkan. Ini bertujuan agar barisan yang kita buat itu kokoh. Kemudian mari kita mulai baris pertama. Pertama-tama kita masukkan hakpen ke lubang rantai yang pertama. Kita mulai dari belakang ya. Kemudian kita tarik si benang hingga keluar dan kita buat 3 chain. 1 2 3. Nah, baris pertama kita mulai dengan 3 chain. Kemudian selanjutnya kita isi setiap lubang rantai ini dengan 1 double crochet. Kita lilit benang 1 kali, masukkan si hakpen ke lubang rantai selanjutnya, kemudian tarik si benang hingga keluar. Kemudian setelah ada 3 benang di hakpen, kita tarik benang melewati 2 lingkaran. Nah, sekarang ada 2 lingkaran di hakpen, kita tarik lagi melewati 2 lingkaran. Nah, 1 double crochet sudah kita buat. Kemudian kita lanjutkan membuat double crochet di lubang selanjutnya. Kita lilit si benang 1 kali, kita masukkan ke lubang rantai selanjutnya, kemudian kita tarik benang hingga keluar. Setelah ada 3 benang melingkari hakpen seperti ini, kita tarik si benang melewati 2 lingkaran, kemudian kita tarik lagi si benang hingga melewati 2 lingkaran tersebut. Nah, 2 double crochet sudah kita buat. Mari kita lanjutkan membuat double crochet di lubang-lubang selanjutnya hingga semua lubang terisi sekeliling sepatu di baris pertama. Nah, kawan-kawan, bila dirasa 1 double crochet itu terlalu jarang seperti ini, kita bisa mengisinya dengan 2 double crochet atau 3 double crochet sesuai dengan kondisi masing-masing. Bisa dilihat, jangan terlalu rapat juga, jangan terlalu renggang juga seperti ini. Nanti kelihatannya kurang rapi. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan isi setiap lubang dengan 1 atau 2 double crochet hingga akhirnya nanti kita bertemu lagi di sini dengan double crochet pertama. Nah, teman-teman, sekarang baris pertama hampir selesai. Untuk menyatukan awal dan akhir, kita gunakan slip stitch. Mohon diperhatikan caranya begini. Kita masukkan hakpen ke lubang rantai DC yang pertama, bukan ke sini ya, bukan ke lubang 3 chain yang pertama tadi, tapi ke lubang DC yang ini. Jadi masukkan hakpen ke sini, kemudian tarik si benang hingga keluar. Nah, ada 2 benang kan melingkari hakpen. Kemudian kita masukkan benang yang melingkar pertama ini ke dalam benang yang kedua ini. Coba dilihat begini. Nah, baris pertama sudah selesai. Kemudian kita mulai baris kedua. Kita mulai dengan membuat 3 chain seperti tadi. 1 2 3.
Kemudian kita buat DC sekelilingnya seperti baris pertama tadi hingga awal dan akhir bertemu. Jadi pola untuk baris kedua itu sama dengan baris sebelumnya. Kita hanya mengisi setiap lubang chain ini dengan 1 DC. Nah, teman-teman, seperti ini baris kedua sudah hampir selesai. Seperti baris pertama tadi, untuk menyambungkan awal dan akhir baris kita gunakan slip stitch. Ingat, bukan di 3 rantai yang pertama ini, tetapi di lubang DC yang pertama ini. Kita masukkan hakpen ke lubang DC, kemudian kita tarik si benang hingga keluar dan kita tarik lagi melewati benang di belakangnya. Nah, baris kedua sudah selesai. Kita lanjutkan ke baris yang ketiga. Kita buat 3 chain, 1, 2, 3. Kemudian kita isi setiap lubang dengan double crochet hingga bagian tengah. Kita buat double crochet hingga sini. Kemudian sebelum kita membuat single crochet, kita buat dulu 1 HDC. Nah, setelah HDC, ini karena bagiannya sudah hampir tertutup seperti ini, kita gunakan atau kita buat single crochet di setiap lubang. Jadi 1 lubang diisi 1 diisi 1 single crochet, kecuali bila sepatu teman-teman belum tertutup sempurna, silahkan tanpa gangguan teman-teman buat double crochet hingga ke depan. Nah, cukup sampai sini. Kita membuat single crochet. Kemudian untuk sebelum kita lanjutkan dengan double crochet, kita buat dulu seperti tadi saat kita mau membuat single crochet, kita buat dulu HDC. Nah, setelah itu kita buat lagi double crochet hingga ke depan sini. Nah, hingga 2 tusukan sebelum ini. Hingga 2 tusukan sebelum tanda ini. Jadi kita buat double crochet sampai sini, kita berhenti di sini. Ini 2 tusukan sebelum tanda ini. Jadi teman-teman mohon diperhatikan, 5 tusukan yang akan kita satukan yaitu 1, 2, 3, 4, 5. 5 tusukan ini yang akan kita satukan. Caranya mohon diperhatikan. Kita buat DC seperti biasa. Namun ketika sudah ada 2 benang di hakpen seperti ini, jangan dulu kita tarik benang, tapi kita buat lagi DC di lubang selanjutnya. Nah, seperti ini. Jadi ada 3 benang ketika 2 tusukan ini. Kemudian kita buat lagi tusukan yang ketiga, tarik si benang melewati 2. Nah, jangan dulu disatukan, kita baru membuat 3 tusukan. Kemudian tusukan DC yang keempat, kemudian tusukan DC yang kelima. Nah, setelah ada 6 benang di hakpen seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru kita satukan dengan cara tarik si benang hingga melewati 6 lingkaran benang yang ada di hakpen seperti ini. Nah, ini yang dinamakan 5 DC together atau 5 DC yang disatukan, hasilnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan
kita buat DC di setiap lubang sampai ke bagian tengah seperti tadi. Nah, sampai ke sini. Kemudian kita buat lagi satu HDC atau setengah DC. Kemudian kita isi yang tengah ini dengan single crochet. Kemudian setelah itu kita buat lagi setengah DC atau HDC satu, kemudian kita isi lagi setiap lubang dengan double crochet sampai akhir. Nah, baris ketiga hampir selesai. Kita gunakan slip stitch lagi seperti baris sebelumnya untuk menyatukan baris awal dan akhir seperti ini. Kemudian kita matikan si benang di baris ketiga ini. Kita potong benang di sini. Kemudian kita tarik keluar seperti ini dan kencangkan. Nah, baris ketiga sudah selesai. Ini bagian sampingnya sudah tertutup. Oh ya, hampir lupa kenapa saya menandai bagian tengah ini. Ini karena nanti pas kita mau menyatukan lagi ke atas, ini harus sejajar. Nah, bagian ini juga sudah tertutup. Sekarang saatnya kita menutup bagian belakang. Nah, teman-teman, kita mulai bagian belakang dari sekitaran sini. Dari bagian yang belum tertutup oleh rajutan, kita mulai dengan mematikan dulu benang supaya barisan kokoh. Seperti tadi caranya, kencangkan. Kemudian kita mulai baris dengan single crochet. Kita buat satu single crochet di sini. Kemudian kita buat HDC. Selanjutnya kita isi seperti biasa satu lubang dengan satu double crochet. Bisa dilihat ini baris hampir selesai. Kita tutup baris dengan tusukan HDC. Kemudian SC. Nah, baris sudah selesai. Kita potong si benang. Kemudian kita tarik si benang melewati chain ini. Seperti itu. Untuk setiap baris bagian belakang, kita mulai dari bagian yang belum tertutup rajutan dengan mulai dengan tusukan single crochet, kemudian tusukan HDC, dan isi dengan double crochet setiap lubang rantainya. Kemudian begitupun pas terakhir, sebelum kita putus benangnya, kita tutup dulu si baris dengan satu HDC, kemudian SC, dan putus si benang. Kemudian kita mulai lagi dari sebelah kanan untuk memulai baris baru hingga bagian atasnya tertutup. Kenapa kita mulai si baris dengan tusukan single crochet, kemudian satu HDC, dan baru dilanjutkan dengan double crochet? Itu tujuannya agar si baris melengkung seperti ini. Bisa dilihat. Nah, begitupun ketika kita menutup bagian akhirnya dengan satu HDC dan SC. Ini agar melengkung seperti ini. Jadi nanti si baris-baris ini melengkung mengikuti pola sepatu. Itu tujuannya. Mari kita selesaikan hingga bagian atas tertutup. Nah, bagian belakang sudah hampir tertutup. Seperti ini bisa diperhatikan. Nanti benang-benang ini kita
kita sembunyikan di antara rajutan. Mari kita memulai untuk menutup bagian depan sepatunya. Kita mulai dari sebelah sini. Jadi kita mulai dari bagian sepatu yang belum tertutup. Seperti biasa, kita mulai untuk mematikan benang terlebih dahulu. Seperti ini. Dan baris kita mulai dengan 1 SC, kemudian HDC, kemudian kita isi setiap lubang seperti biasa dengan 1 double crochet. Hingga ke depan, hingga 2 tusukan sebelum yang di tengah, seperti pada bagian baris sebelumnya. Nah, kita berhenti di sini. Jadi 5 tusukan DC yang akan kita satukan itu sekarang 1, 2, kemudian 3 yang ini hasil dari yang tadi 5 tusukan yang di baris sebelumnya, 4 dan 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini tusukan DC yang akan kita satukan di baris yang ini. Mari kita coba. Kita buat DC di sini. Tapi yang harus diingat, karena kita akan menyatukannya dengan 4 DC yang lain, jadi ketika ada 2 benang di hakpen, jangan kita tarik dulu benang, karena kita akan menyatukan dengan 4 DC yang di depannya. Kita buat DC yang kedua. Ada 3 benang di sini. Kita buat DC yang ketiga. Maaf. Kita buat DC yang ketiga. Ada 4 lubang di hakpen. Kita buat DC yang keempat. Kemudian kita buat DC yang kelima. Seperti tadi, ketika sudah ada 6 benang di sini, kita satukan, kita tarik benang melewati semua lubang. Nah, seperti ini. Kemudian, seperti biasa, kita lanjutkan lagi membuat double crochet di setiap lubangnya. Kita buat double crochet hingga hampir ke sini. Bisa dilihat sini. Nah, kemudian setelah kita sampai di sini, kita tutup baris dengan 1 HDC dan 1 SC. Kemudian kita potong benang dan kita tarik si benang keluar lingkaran ini. Kemudian kita kencangkan. Nah teman-teman, ini dia bagian depannya. Sekarang yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu membuat 1 single crochet di setiap lubang. Jadi 1 lubang 1 single crochet. Kita rapikan dulu si benang-benang ini. Kita mulai membuat single crochet dari belakang. Seperti biasa, kita matikan dulu benang di salah satu lubang di mana baris akan kita mulai, supaya benang tidak kemana-mana. Nah, kemudian kita isi setiap lubang rantai dengan 1 single crochet. Dan yang harus diingat juga di sini, kita mulai menyembunyikan sisa-sisa benang ini. Coba diperhatikan.
Nah, si benang ini kita ikutkan ke dalam tusukan single crochet. Coba dilihat, kita membuat tusukan dan si benang ini biarkan di dalam, jadi dia terjepit oleh si benang. Kelihatan kan teman-teman? Jadi si benangnya kita sembunyikan di antara benang juga. Tuh. Ini dia hasilnya. Kita coba juga untuk yang lain. Kita sembunyikan juga benang-benang yang lain agar terlihat rapi. Tarik ke sini si benangnya, kemudian kita masukkan hakpen salah satu lubang dan buat single crochet. Nah, kita satukan baris dengan slip stitch seperti biasa. Nah, teman-teman, sudah rapi kan? Sudah tidak nampak lagi sisa-sisa benang. Kemudian sekarang kita mulai ke finishing. Setelah membuat satu chain, kemudian kita buat single crochet di 3 lubang berikutnya. 1, 2, 3. Nah, mohon diperhatikan yang ini, kita buat lagi single crochet, namun si tusukan hakpen juga ke sepatu karetnya seperti ini. Jadi si hakpen tembus ke sepatu karetnya. Kemudian kita tarik si benang melewati sepatu karet dan juga melewati benang seperti ini. Kemudian kita tarik lagi si benang melewati 2 lingkaran yang ada di hakpen. Seperti ini. Kita lakukan setiap 3 tusukan single crochet, kemudian kita buat 1 tusukan single crochet yang sekaligus ke sepatu karetnya seperti ini hasilnya. Jadi setiap 3 single crochet diselingi juga 1 single crochet yang menusuk langsung ke sepatu karet. Kita coba lagi, kita buat 3 single crochet di lubang selanjutnya. 1, 2, 3. Nah, kemudian kita buat tusukan sekaligus ke sepatu karetnya seperti ini. Kemudian kita tarik lagi si benang hingga keluar dan ada 2 benang di hakpen. Kemudian kita tarik lagi si benang melewati 2 lingkaran di hakpen. Nah, bisa dilihat kan hasilnya seperti ini. Saya yakin teman-teman sudah bisa. Coba dilakukan hingga sekeliling sepatu menyatu dengan rajutannya. Nah, kita sudah di akhir baris. Seperti biasa, kita slip stitch dan matikan si benang. Keluarkan si benang, kemudian potong dari sini. Tarik dan kencangkan. Nah, teman-teman, bisa dilihat ini hasilnya seperti ini. Sepatu cover rajut model sederhana ini, model simple ini sudah selesai. Nah, untuk benang yang ini kita sembunyikan juga di antara rajutan. Kita ambil ke sini. Kemudian kita ambil lagi dari sebelah sini. Kemudian kita ambil lagi dari sini.
kita ambil lagi di sini hingga si sisa benang ini tidak nampak lagi. Oke. Ujungnya biar tidak sakit ke kaki, kita bakar juga. Nah, teman-teman, sepatu cover rajutnya sudah selesai. Sekarang tinggal mengerjakan yang sebelahnya dan sepatunya siap dipakai.